morning God's Culture Church. Puji nama Tuhan, semua bersuka cita saudara. Yang bersuka cita boleh lambaikan tangannya saudara. Boleh lihat kanan kirinya, berikan senyuman yang terbaik. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita. Saya percaya bahwa Tuhan hadir di tempat ini, amin. Ada sukacita surga di tempat ini, amin. Yang bersuka cita boleh serukan haleluya. Tuhan, come on, sing. Angkatlah suara.
terbaik buat Tuhan Yesus. Wow. Haleluya. Wow. Ini pujian kami Tuhan. Saya tidak dapat kayu membalas setiap kasih-Mu Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan. Kau teramat baik. Dulu, sekarang, sampai selamanya Tuhan. Kasih-Mu tak pernah berubah Tuhan. Oh, kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih kemuliaan terbaik buat Tuhan Yesus. Kasih-Mu Tuhan. Bersaudara katakan dengan kasih Tuhan tanpa syarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima. Terus sambil angkat tanganmu saudara. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud. Hai, bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima
terima segala pujian Tuhan. Dari dalam lubuk hatiku, sujud dan berterima. Sekali lagi saudaraku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari hatiku, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih kemuliaan terbaik buat Tuhan Yesus. Oh, kami bersyukur Tuhan. Mari saya ajak sekali lagi kita sama-sama sembah Tuhan. Ungkapkan rasa syukur kita sama Tuhan, saudaraku. Oh Jesus, kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Engkau satu-satunya Tuhan yang kami tinggikan. Kami tinggikan, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Engkau Raja kita. Kau ajaib Tuhan, Kau orang yang ajaib Tuhan bagi setiap kami. Mari sambil angkat kedua tangan saudaraku, katakan, ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau ajaib dan heran, Tuhanmu akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Raja. Kami angkat kedua tangan kami Tuhan. Yes Lord, Kau mulia Tuhan. Ajaib dan heran Tuhanmu akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Raja. Yes Lord, Engkau mulia, Engkau mulia. Ajaib dan heran Tuhanmu akan Engkau Mari God's Culture Church untuk beberapa saat. Ayo tutup mata kita, ayo lebih lagi fokus sama Tuhan. Ayo mulai katakan I love you Lord. Ayo setiap kita yang mengasihi Tuhan, ayo katakan sama Tuhan, aku mengasihi-Mu Tuhan. Percaya ketika kita mengasihi Tuhan, Tuhan akan hadir dalam hidup kita. Tuhan
jalan untuk setiap permasalahan kita. Tuhan akan kasih hikmat dalam hidup kita. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami perlu kasih-Mu Tuhan. Ayo untuk beberapa saat, ayo terus fokus sama Tuhan. Mengalir kasih-Mu Tuhan. Mengalir kasih-Mu Tuhan. Makasih Tuhan, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Mengalir kasih-Mu Tuhan. Biar sungguh Tuhan kami boleh lihat ya Tuhan, dalam setiap langkah hidup kami Tuhan, ada kasih-Mu dinyatakan ya Tuhan. Bahkan sampai hari ini kami mau mengucap syukur ya Tuhan. Kalau kasih-Mu itu yang menguatkan kami. Kasih-Mu ya Tuhan yang memberikan terobosan dalam hidup kami. Kasih-Mu yang memerdekakan setiap kami ya Tuhan. Kasih-Mu yang memperbesar kapasitas kami ya Tuhan. We love you Lord. We love you Lord. We love you Lord. Shiriara bapa papa 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 papa. Shiriara da 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 ya la bara 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 la. Shiriara bapa papa 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 papa. Karena di dalam kasih yang sempurna tidak ada roh ketakutan. Kami percaya Tuhan, masa depan kami ya Tuhan ada sepenuhnya di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang memegang kuat tangan setiap kami Tuhan. Mari Tuhan, lebih lagi Tuhan hadir Tuhan dalam kehidupan kami. Hadir Tuhan dalam setiap perkara kehidupan kami Tuhan. Shiriara bapa papa 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 papa. Shiria la bara 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 la. Shiria la bara 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 la bara. Thank you Lord. Biar kasih-Mu penuhi setiap kami senantiasa ya Tuhan. Karena sungguh Tuhan itu yang kami perlukan ya Tuhan. Kami enggak takut melangkah untuk hari depan kami karena kami tahu kasih-Mu cukup untuk setiap kami ya Tuhan. Thank you Lord, thank you Lord. Tuhan pada kesempatan hari ini juga ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan untuk gembala pembina kami ya Tuhan, untuk Pastor Niko ya Tuhan. Tuhan berikan pengurapan-Mu ya Tuhan, berikan perkenanan-Mu ya Tuhan atas Pastor Niko ya Tuhan. Biar sungguh ya Tuhan kami melihat ya Tuhan gembala pembina kami ya Tuhan, Engkau terus pakai ya Tuhan, Engkau terus berikan kekuatan ya Tuhan. Bahkan di hari-hari ini ya Tuhan, Kau yang berikan ya Tuhan kesehatan ya Tuhan untuk Pastor Niko ya Tuhan, supaya beliau dapat terus ya Tuhan membawa visi dan hadirat-Mu ya Tuhan. Terus ya Tuhan sertai Pastor Niko ya Tuhan. Terima kasih kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap wakil ya Tuhan daripada Pastor Niko ya Tuhan. Berikan visi daripada Engkau, berikan kesatuan hati juga ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pelaksana harian ya Tuhan di Rayon 2 ya Tuhan, untuk Pastor Benny ya Tuhan beserta para wakil ya Tuhan. Berikan kesatuan hati, berikan hikmat, berikan pengurapan daripada Engkau, berikan roh yang takut akan Tuhan. Biar sungguh ya Tuhan mereka berjalan membawa Rayon 2 ya Tuhan untuk lebih mengenal Engkau ya Tuhan, untuk membawa ya Tuhan revival demi revival ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, kami arahkan tangan kami ya Tuhan kepada gembala kami di tempat ini, untuk lead pastor kami di tempat ini, Pastor Fandi. Mari God's Culture Church, mari arahkan tangan kita pada Pastor Fandi di depan. Shiria la bara 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 la bara
Mari support, mari dukung. Pengurapan ya Tuhan daripada Engkau berlipat kali ganda ya Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan, tercurah atas Pastor Fanny Tuhan dalam nama Yesus ya Tuhan. Kami akan lihat ya Tuhan, Engkau pakai Pastor Fanny lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Pakai dalam kegerakan-Mu ya Tuhan, membawa Gospel Church ya Tuhan menjadi gereja yang dipakai Tuhan, gereja yang berkenan, gereja yang taat akan firman-Mu, taat akan visi daripada Engkau di dalam nama Yesus. Kami percaya ya Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau yang terus perbesar kapasitas Pastor Fanny ya Tuhan, perbesar kapasitas kepemimpinannya ya Tuhan. Kami akan lihat ya Tuhan, beliau akan memimpin ratusan jiwa, bahkan ribuan jiwa mengenal Tuhan di dalam nama Yesus ya Tuhan. Hikmat yang daripada Engkau, pengajaran daripada Engkau tercurah di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berikan kesehatan ya Tuhan. Berkati juga keluarganya ya Tuhan, untuk istri dan kedua anak ya Tuhan. Berikan ya Tuhan sukacita ya Tuhan, perlindungan yang sempurna daripada Engkau senantiasa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Tuhan, kami sungguh berdoa ya Tuhan. Biar sungguh ya Tuhan, Engkau yang membawa ya Tuhan para pemimpin dari bangsa dan negara kami ya Tuhan. Hikmat yang daripada Engkau, roh yang takut akan Tuhan. Biar sungguh ya Tuhan, setiap pemimpin yang terpilih itu adalah yang terbaik, yang membawa ya Tuhan Indonesia ya Tuhan pada kesejahteraan, kedamaian ya Tuhan. Biar sungguh Kau yang terus campur tangan atas bangsa dan negara kami. Berkati seluruh masyarakatnya ya Tuhan. Biar Tuhan yang melawat setiap masyarakat Indonesia ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar hadirat-Mu penuhi setiap kami ya Tuhan. Bila sebentar kami akan memberikan persembahan syukur kami, biar kami memberikan dengan hati yang penuh sukacita ya Tuhan, dan dengan pengertian yang benar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah merasakan hadirat Tuhan, sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Silahkan duduk. Puji Tuhan, Asyir dipersilahkan boleh membagikan kantong persembahan. Untuk yang mau memberikan persembahan melalui transfer, via transfer, bisa transfer ke rekening di depan atas nama GBI Piset Square. Sambil kantong persembahan diedarkan, izinkan saya untuk membacakan sedikit pengumuman. Pengumuman yang pertama adalah minggu depan kita akan dilayani oleh minggu depan kita akan dilayani oleh Pastor Wu Yu Chuang dari City Harvest Church. Yang excited ada Pastor Wu Yu Chuang, boleh angkat tangannya. Woo! Saya percaya Pastor Wu Yu Chuang datang jauh dari Singapura. Beliau sudah mempersiapkan firman Tuhan untuk dibagikan di tempat ini. Beliau adalah salah satu mentor dari Gospel Church. Saya percaya kita akan diberkati. Pastikan minggu depan untuk hadir dan mengajak rekan-rekan yang belum beribadah. Boleh katakan kiri kanannya, minggu depan jangan lupa ibadah. Puji Tuhan. Yang berikutnya, minggu depan juga pada tanggal 5 Oktober kita akan mengadakan baptisan air. Untuk saudara yang mungkin membutuhkan baptisan air ataupun tergerak untuk mengikuti baptisan air, boleh menghubungi saudari Melisa. Nomornya tertera di depan, saudari Melisa. Kita akan adakan minggu depan, nanti untuk syarat dan hal-hal yang diperlukan akan diberitahu lebih lanjut oleh saudari Melisa. Yang berikutnya, pengumuman yang ketiga, kita ada badminton. Jadi saya percaya ketika kita hidup kita sehat secara jasmani, kita sehat secara rohani, maka hidup kita akan jauh lebih baik. Jadi buat teman-teman yang suka olahraga badminton, boleh ikut badminton setiap minggu ke-1 dan ke-3.
di Bikasoga, deket ya dari sini. Di Bikasoga boleh cek di Google Maps. Dan sekarang hari ini ada satu pengumuman tambahan. Hari ini saya tidak offering message, hari ini saya mau mengumumkan mengenai friend. Sama-sama katakan friend. Boleh dikeluarin logo kita yang cakep banget. Oke. Jadi saya menghimbau sekali lagi untuk setiap kita di tempat ini. Di tempat ini kita punya komunitas. Komunitas kita namanya friend. Katakan friend. Friendly, relate, inspire, edify, need, and donate. Izinkan saya membagikan satu ayat. Mengapa kita perlu untuk berkomunitas. Pengkhotbah 4 ayat 9. Berdua lebih baik daripada seorang diri karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Saya percaya semua kita pasti pengen upah yang baik, amin. Karena kalau mereka jatuh yang seorang mengangkat temannya. Tetapi why orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas. Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang kan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Banyak sekali keuntungan ketika kita mengikuti komunitas. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Saya mau mengingatkan, mari untuk setiap kita, mari ikut friend. Saya gak akan bahas satu persatu fungsinya, tapi saya mau sedikit promosiin, saya mau sedikit jelasin. Di friend tuh kita ngapain sih? Di friend itu adalah tempat kita bisa kenal Tuhan lebih lagi. Di friend kita belajar untuk memuji, menyembah Tuhan dalam keadaan yang mungkin tidak sesempurna ketika ibadah. Mungkin kalau di ibadah ada AC-nya enak, pemusiknya enak banget terpilih, ada semua alat musik komplit. Sedangkan di friend kita belajar untuk memuji, menyembah Tuhan dalam keadaan apa adanya kita. Mungkin kadang ada yang pakai video rekaman, kadang ada ketua friendnya main gitar tapi suaranya fals. Saya gitu kan ya. Main gitar suaranya fals tapi kita berusaha untuk tetap fokus sama Tuhan, mencari hadirat Tuhan. Kita belajar untuk menjadi seorang Kristen apa adanya. Karena kita di rumah 6 hari, di gereja kita cuma 1 kali hari Minggu, betul gak? Kita butuh belajar membangun habit kita dan itu kita belajar di friend. Mari ikut friend, kita di sana ketika friend ada memuji menyembah Tuhan. Dan yang terpenting di friend, kita sudah mengatur bahwa friend akan membahas setiap khotbah yang dibahas hari Minggu. Kalau hari Minggu kita bahas khotbah, kita mendengar khotbah itu satu arah, betul gak? Kita cuma bisa dengar, kita gak bisa nanya. Nah, itu fungsinya friend. Kalau di friend ada pertanyaan, ada unek-unek. Mengenal Tuhan tuh gimana sih? Saat teduh tuh gimana sih? Kan gak mungkin ya, Pastor Fandi lagi khotbah, tiba-tiba ada yang angkat tangan. Pastor mau tanya saat teduh gimana? Kita gak akan beres-beres ibadahnya, betul gak? Bukan Pastor Fandi gak mau sharing, tapi waktunya gak akan cukup. Tapi ketika di friend, kita bisa bertanya, kita bisa mengenal Tuhan lebih lagi. Sama-sama katakan mengenal Tuhan. Dan di situ juga di friend kita boleh kesaksian, kita boleh sharing tentang apa yang kita dapatkan dari firman Tuhan. Dan pada akhirnya pengenalan kita akan firman Tuhan akan benar. Karena bukan apa yang ada di pikiran kita aja, tapi setiap teman friend kita akan memvalidasi apa yang benar dan apa yang tidak benar. Ada tempat untuk kita untuk bercerita kesusahan kita, saling mendoakan. Yang pasti, there's a power of God ketika kita berkumpul di friend. Karena 2 atau 3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Jadi mari ikut friend. Sama-sama katakan kiri kanan, yuk ikut friend. Oke, sebelum saya akhiri boleh saya minta tolong untuk para ketua friend leader boleh bangkit berdiri. Supaya teman-teman yang mungkin membutuhkan friend boleh, saya undang semuanya boleh bangkit berdiri. Yang pakai name tag biru, thank you. Boleh beri tepuk tangan buat teman-teman friend leader kita. Kita percaya setiap di tempat ini berusaha yang terbaik untuk membantu teman-teman semua bisa lebih lagi mengenal Tuhan, amin. Jadi kalau misalnya ada yang rindu untuk ikut friend, boleh hubungi teman-teman yang ada di tempat ini. Thank you, boleh duduk teman-teman friend leader, kecuali Meda boleh hadap ke jemaat. Nah, oke teman-teman, saya dibantu di administrasi friend oleh Meda, oleh Kak Meda, oleh saudari Meda. Jadi kalau teman-teman ada yang butuh lebih detail, alamatnya di mana, hari apa ada friend,
nomor kontak friend leadernya berapa? Boleh hubungi Kak Meida ini depan sini. Saudari Meida di tempat ini. Oke, thank you buat Meida. Puji Tuhan. Dan sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Mari kita sambut pembicara kita hari ini, Pastor Fandi. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Pastor Fandi. Baik Bapak Ibu Saudara, Shalom. Puji Tuhan, bisa lihat kanan kiri Bapak Ibu, berikan senyum terbaik, katakan Tuhan kita luar biasa. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saya ingin langsung bahwa apa yang saya ingin sampaikan, oke, makasih, thank you. Akan saya sampaikan adalah melanjutkan apa yang saya pernah sampaikan di awal bulan. Jadi saya akan coba untuk mereview sedikit Bapak Ibu apa yang saya bahas di awal bulan. Di awal bulan Bapak Ibu, saya memberikan tema waktu itu adalah value brings the heaven glory. Nah, waktu di awal bulan ini Bapak Ibu saya berbicara mengenai bagaimana kita harus mengenal suara Tuhan kita. Kalau kita lihat Mazmur pasal 23, kita rindu bahwa banyak Mazmur 23 ini menjadi doa dan harapan banyak orang Kristen. Tapi kita lupa bahwa Mazmur 23 ini diawali dengan Tuhan adalah gembalaku. Bicara tentang pengenalan akan Tuhan, bicara tentang mengenal suara Tuhan. Seperti tertulis dalam Yohanes 10 ayat 1 sampai 5 dikatakan bahwa domba mengenal suara tuannya. Di awal bulan saya memutarkan sebuah klip bagaimana seorang gembala memanggil dombanya, semua mengikuti, tetapi orang lain berusaha meniru tapi nggak pernah diikuti oleh para dombanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, bahwa kita perlu mengenal suara Tuhan. Dan bagaimana kita bisa mengenal suara Tuhan? Bagaimana kita bisa mengenal suara gembala kita? Ada sebuah penelitian yang dilakukan, ternyata bahwa wajah gembala, suara gembala itu dikenali oleh domba-dombanya itu karena pengalaman yang berulang. Pengalaman yang berulang itu melahirkan yang namanya ikatan. Ya Bapak Ibu Saudara. Dan dikatakan bahwa ikatan itu terbangun dari jangka waktu yang panjang. Jadi makanya kekristenan itu adalah sebuah proses. Setuju ya Bapak Ibu? Sebuah proses perjuangan. Jadi Bapak Ibu Saudara, di dalam kekristenan ini mari kita mulai biasakan bahwa keinstanan itu bukan yang kita kejar. Selama ini banyak gereja menawarkan Tuhan yang instan. Wah, kalau kita berdoa begini, Tuhan pasti buat mujizat. Saya percaya Tuhan adalah sumber mujizat. Tapi Bapak Ibu Saudara, lebih daripada cuma sekedar mujizat, yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan setiap kita adalah bagaimana proses membangun relationship bersama Tuhan. Proses membangun ikatan bersama Tuhan. Saudara, dua orang bisa berdekat, dua orang bisa saling punya bonding begitu ya, bahasa zaman sekarang, punya ikatan karena ada prosesnya. Setuju ya Bapak Ibu? Saya ketemu orang tiba-tiba bonding kan nggak mungkin Bapak Ibu. Tiba-tiba punya ikatan nggak mungkin. Saya perlu ngobrol sama orang itu, saya perlu ngopi bareng sama orang itu, saya perlu share mimpi saya, visi saya, kehidupan saya sama orang itu. Baru terjadi yang namanya ikatan Bapak Ibu Saudara. Dan itu proses yang panjang. Sebuah sumber mengatakan bahwa bahkan suami istri yang sudah hidup bersama-sama puluhan tahun Bapak Ibu, belum tentu mereka itu punya ikatan yang kuat. Kita melihat hari-hari ini Bapak Ibu ada istilahnya tapi saya lupa. Kalau kita, karena saya pengajar BPN Bapak Ibu, BPN itu adalah bimbingan pranikah. Saya pernah ikut seminar guru-guru BPN dan disebutkan bahwa sekarang ini sedang ada tren baru bahwa perceraian dilakukan setelah umur 60-an, 70 Bapak Ibu. Setelah pernikahan berlangsung 40 tahun, 50 tahun ternyata bercerai. Dan itu ada istilahnya. Dan ternyata kenapa mereka bercerai di umur-umur yang sebenarnya, maaf kata sebentar lagi juga meninggal begitu ya Bapak Ibu. Sebentar lagi juga selesai. Ngapain sih kok cerai di umur segitu? Mereka cuma bilang begini, hidup cuma sekali. Ini kesempatan sekali lagi untuk kita bahagia. Jadi selama puluhan tahun ternyata gak bahagia. Selama puluhan tahun ternyata gak ada ikatan di dalamnya. Realita hidup seperti itu. Sama Tuhan pun sama Bapak Ibu. Jadi kekristenan ini adalah sebuah perjuangan. Katakan sama perjuangan. Perjuangan membangun ikatan bersama Tuhan Yesus.
membangun sebuah relationship bersama Tuhan Yesus. Itu sebabnya waktu itu saya katakan, saya dorong Bapak Ibu, kenapa kita beribadah? Kenapa kita jangan absen ibadah? Kenapa kita ayo kalau praise and worship kita ikut praise and worship? Kenapa kita coba untuk ekspresikan segala sesuatu yang bisa kita ekspresikan di dalam ibadah? Karena kita sedang belajar membangun sebuah ikatan bersama Tuhan. Dan ikatan itu berlangsung panjang. Jadi Bapak Ibu Saudara, itu bukan sesuatu yang instan. Bukan sesuatu yang hanya 1-2 hari, tapi mungkin bertahun-tahun. Diperlukan sebuah konsistensi. Terus kejar Tuhan. Kadang-kadang kita jatuh, kadang-kadang kita gagal, kadang-kadang kita berhenti sesaat. Tapi enggak boleh kita untuk berhenti selamanya. Kita harus memutuskan mencari Tuhan kembali. Kita memutuskan untuk bangkit kembali. Kita memutuskan untuk terus membangun hubungan kembali. Amin. Ini yang diperlukan Bapak Ibu Saudara, sebuah konsistensi. Karena kita rindu mengenal suaranya. Kalau kita tahu suaranya, baru Mazmur pasal 23 itu yang mengatakan Tuhan adalah gembalaku terjadi dalam hidup kita. Baru setelahnya itu akan mengalir dengan sendirinya. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini apa sih yang kita lakukan di gereja seperti ini? Kita sedang membangun ikatan bersama Tuhan. Gereja memberikan fasilitas, gereja membantu Bapak Ibu Saudara untuk mendorong Bapak Ibu Saudara membangun ikatan bersama Tuhan. Itu tujuannya Bapak Ibu. Dan itu dalam jangka waktu yang panjang. Jadi Bapak Ibu Saudara ke gereja bukan hanya untuk diberkati. Walaupun saya percaya Tuhan sumber berkat. Amin Bapak Ibu. Ya, ke gereja bukan hanya sekedar kita untuk mengalami mujizat. Sekalipun saya percaya di dalam Yesus ada mujizat. Tapi Bapak Ibu Saudara, biarlah kita bergereja, kita membangun iman kita. Karena satu tujuan, membangun ikatan bersama Tuhan. Nah, pengenalan ini Bapak Ibu Saudara akhirnya akan melahirkan transformasi nilai hidup di dalam kehidupan kita. Hidup kita akhirnya mulai berubah. Ada perubahan yang gak mudah, gak gampang, tapi pasti ada perubahan Bapak Ibu. Jadi gereja ini seperti training center Bapak Ibu. Sebenarnya tempat kita dilatih membangun hubungan sama Tuhan. Dan ketika kita punya hubungan sama Tuhan, satu perubahan kecil saja Bapak Ibu Saudara, saya percaya akan membawa perubahan besar dalam hidup kita. Esensi kita bergereja adalah kita serupa dengan Kristus. Berjalan serupa dengan Kristus. Dan berjalan serupa dengan Kristus enggak mendadak, enggak otomatis Bapak Ibu. Itu sebuah proses. Setiap perubahan kecil membawa kita selangkah mendekati seperti Yesus. Tapi pengenalan akan Tuhan akhirnya mendorong kita melahirkan transformasi hidup. Jadi pengenalan akan Tuhan akan terjadi di dalam spiritual kita Bapak Ibu Saudara. Dan itu ternyata akan mendorong diri kita untuk mengekspresikan perubahan-perubahan di dalam hidup. Ketika kita menyadari betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita, akhirnya kita akan belajar menjadi orang yang murah hati. Orang-orang yang gampang digerakkan oleh belas kasihan. Seperti Yesus digerakkan oleh belas kasihan. Karena pengenalan akan Tuhan, kita akhirnya belajar bahwa Tuhan gak mengampuni kita, menerima kita. Sekalipun kita jatuh berkali-kali, gagal berkali-kali, dia tetap menerima kita. Akhirnya ada sebuah ekspresi dalam hidup kita, perubahan, bahwa kita juga belajar mudah mengampuni. Yesus sering ditipu, setuju ya Bapak Ibu? Dia sering dijahatin. Dia sering digombalin sama kita. Saya mau hidup benar. Mulai hari ini saya hidup benar sampai nangis-nangis. Baru juga sehari. Nipu orang lagi, baru juga sehari, buat jahat lagi. Tapi apakah Tuhan meninggalkan kita? Alkitab berjanji, dia sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Tapi karena kita menyadari betapa Tuhan baik, akhirnya kita juga belajar bagaimana kita memberikan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita. Sekalipun itu bukan sebuah proses yang mudah, benar ya Bapak Ibu. Tapi akhirnya sebuah pengenalan itu melahirkan transformasi hidup. Bapak Ibu Saudara, kerinduan saya adalah setiap pribadi Bapak Ibu Saudara mengalami perubahan hidup. Mengalami kehidupan yang jauh lebih baik daripada hari ini.
kehidupan Bapak Ibu Saudara mengalami perubahan yang lebih baik daripada hari ini. Amin ya Bapak Ibu. Tujuan gereja adalah supaya jemaatnya bertumbuh, mengalami perubahan demi perubahan. Jadi kalau boleh dikatakan tugas gembala, tugas kami para hamba-hamba Tuhan yang berdoa, yang bergumul untuk gereja ini. Bapak Ibu Saudara kadang-kadang kadang-kadang hampir nyerah. Aduh, orang teh susah pisan berubah ya. Dikasih tahu bertahun-tahun, tetap aja nggak rubah. Tapi itulah kerinduan saya. Dan saya berdoa Gas Culture Church ini juga memiliki sebuah kerinduan bahwa setiap pribadi Bapak Ibu Saudara mengalami perubahan. Amin ya Bapak Ibu. Nah itu yang saya bahas beberapa minggu yang lalu Bapak Ibu. Rasanya sampai di situ saya membahas ada beberapa survei yang dilakukan ya Bapak Ibu Saudara. Menurut survei Bilangan Research Center ini khususnya untuk anak-anak remaja pemuda Bapak Ibu. Ya dikatakan bahwa dalam populasi orang Kristen di Indonesia 91,8 itu dikatakan masih rutin beribadah minimal 2-3 kali per bulan. Tetapi Bapak Ibu hanya 33% yang hadir karena cinta kepada Yesus. Sisanya hanya karena kewajiban, sisanya hanya karena keharusan mungkin ikut orang tua dan sebagainya dan sebagainya. Hanya 30%. Kemarin Bapak Ibu saya ketemu seorang anak muda cukup pinter, IQ-nya 140 Bapak Ibu. Itu berarti udah masuk jenius. Ya, jadi dia itu hidupnya pagi tidur, malam bekerja. Jadi dia itu efektif bekerja itu jam 10 malam sampai jam 6 pagi. Dan seorang pemikir, orang pinter lah. Nah dia umurnya baru 24 tahun Bapak Ibu. Baru lulus S1 sedang mau masuk S2. Dia datang ke saya dan dia hanya bertanya begini. Kenapa saya harus ke gereja? Saya tanya kepada Ibu Maida, kenapa harus ke gereja? Enggak, dia jawab. Kasih mic bisa? Gak apa-apa Bapak Ibu, kita tanya ini yang udah puluhan tahun di gereja, kenapa sih ke gereja? Ini ada anak muda nanya nih, kenapa ke gereja? Loh, iya kenapa? Ya itu bukan alasan dong. Kenapa Mei? Kabur aja, kenapa harus ke gereja? Ini antara nggak bisa jawab atau grogi. Kalau nggak bisa jawab, selama ini pelayanan untuk apa? Kenapa ke gereja? Deg-degan kamu ya? Nah, Alan aja, Alan. Kenapa ke gereja, Alan? Mau jawab nggak Maida? Ya, besok Alan nanti Maida. Kenapa? Kalau saya ditanya kenapa saya ke gereja, kenapa harus ke gereja ya kok? Saya akan pakai pendekatan alasan kenapa saya sendiri harus ke gereja adalah untuk ketemu sesama saya. Di situ kesempatan untuk saya bisa saling berbagi sukacita saya, mungkin saling menguatkan juga. Saya perlu ketemu orang-orang yang bisa satu nilai sama saya, gitu kok. Oke, jawaban oke lah ya Maida. Ini generasi milenial yang jawab ya. Habis ini saya cari Gen Z untuk jawab. Yang Gen Z nanti angkat tangan ya. Mei, kenapa Mei? Salah satunya bisa bangun hubungan sama Tuhan. Karena kan kalau misalkan di rumah nggak ekspresif, gak bisa seterbuka gimana banget kalau di rumah karena ada keluarga. Tapi kalau di gereja bisa juga saling membangun satu sama lain. Membangun satu sama lain, membantu satu sama lain. Kita cari Gen Z. Hagai. Kamu Gen Z kan? Sebutkan umurnya, Hagai umur berapa? 21. Ini Gen Z, Bapak Ibu berikan tepuk tangan untuk Gen Z kita.
Hagai, pertama gini, menurut kamu jawaban kedua kakak-kakak ini relevan nggak? Relevan kok. Apa adanya ya, jangan takut nanti dimarahin habis ini. Relevan kok. Kenapa relevan? Soalnya kan kita makhluk sosial juga ya kok. Pasti ada nilai-nilai yang kita perlu cari juga. Nah, gereja salah satu tempatnya gitu kok. Oke, kita cari Gen Z satu lagi. Mana yang Gen Z, coba lihat kanan kiri Bapak Ibu. Kalau Gen Z kasih tahu, ini Gen Z sebelah saya. Gen Z sebelah saya. Oh iya, Kenneth. Kenneth mau jawab nggak, Ken? Tegang dia kaget kok. Hah? Mau jawab? Oke lah, jawaban. Jawaban apa yang... Gak apa-apa, nanti habis ini ke bagian kiri saya ya. Jangan ke WC yang Gen Z ya. Sama Kenneth habis ini. Ya, Kenapa kamu ke gereja? buat ketemu yang lain. Ikut komunitas. Ketemu yang lain. Hah? Ketemu teman-teman gitu. Ya, ketemu Tuhan juga. Oh, Tuhan juga. Oke ya, jawabannya general Bapak Ibu ya. Satu lagi Gen Z sebelah Kenneth. Itu Kenneth, ada Kenneth lagi di situ, nah sebelahnya. Ya kalau nggak ditembak nanti dipikir jawabannya. Ya, nama dan umur. Halo semuanya, nama aku Arsya. Aku umurnya baru 17 tahun. Wah ini lebih 17 tahun, berikan tepuk tangan untuk 17 tahun. Tadi Kenneth umur berapa Ken? Kamu tuh 16 ya? Oh 17 juga, oke. Ya Arsya mungkin bisa jawab, kenapa kamu ke gereja? Kenapa? Oh jadi singer. Untuk sama sih kayak yang lain juga buat ketemu Tuhan, buat ketemu teman-teman yang lain, sama juga untuk pelayanan juga. Oke berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Dari Alan, Maida dan lain jawabannya sama Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu waktu ditanya gitu jujur saya bingung jawabnya. Terus saya tanya gini, lah kamu ke gereja kan, bahkan dia udah pelayanan. Terus dia bilang iya, tapi untuk apa sih saya ke gereja? Kan saya bisa ketemu Tuhan di rumah. Oke kalau jawabannya punya untuk bersosialisasi, tapi dia bilang itu kan nggak harus. Sosialisasi bisa di rumah, bisa di sekolah, bisa dimanapun juga. Bapak Ibu Saudara saya perlu waktu untuk merenungkan dan menjawabnya. Tapi ini juga ya saya mau cerita Bapak Ibu ya bahwa yang kita hadapi hari-hari ini tuh bukan sesuatu yang dengan mudah gampang, oh hanya untuk ketemu Tuhan. Mereka akan tanya lagi, loh ketemu Tuhan memang harus di gereja. Nah Bapak Ibu Saudara akhirnya saya bilang gini, coba ya kasih saya waktu untuk menjawab. Nah akhirnya ada beberapa poin yang ini mungkin mudah-mudahan bisa membantu kita juga. Yang pertama Bapak Ibu ternyata dari survei BRC ini memang sangat relate dengan kehidupan Gen Z sekarang bahwa mereka ke gereja ternyata nggak punya tujuan yang jelas Bapak Ibu. Saya berdoa tadi yang menjawab khususnya Gen Z, mereka punya tujuan yang jelas kenapa mereka pelayanan dan bergereja. Tapi kalaupun enggak mudah-mudahan ini bisa menjadi jawaban untuk teman-teman semua yang Gen Z. Nah dari perenungan saya, dari hasil apa yang saya pelajari Bapak Ibu, ternyata yang pertama memang kenapa Gen Z ini harus ke gereja, kenapa Gen Z ini perlu Yesus. Yang pertama adalah bahwa generasi sekarang atau Gen Z sekarang, mereka itu mencari yang namanya validasi. Pengakuan. Ada krisis identitas Bapak Ibu. Bahwa Gen Z hari-hari ini identitasnya dibangun dari eksternal. Dari like. Dari ketika dia posting sesuatu di Instagram, berapa like-nya. Mungkin generasi milenial ke atas, apalagi generasi abis milenial, di atas milenial, X, generasi baby boomers mungkin gak peduli. Pasang we Instagram, gak ada yang like juga, gak pusing kita mah. Tapi bagi Gen Z itu masalah besar. Ternyata memang hasil survei, ya Bapak Ibu kalau saya selidiki memang menyatakan bahwa ya memang generasi Gen Z sekarang begitu, 25 tahun ke bawah khususnya.
bahwa ketika mereka posting sesuatu di IG mereka, di TikTok mereka, mereka akan lihat dalam 10 menit berapa yang like, dalam 1,5 jam berapa yang like. Sebuah kasus bunuh diri di Indonesia baru-baru ini Bapak Ibu, itu dikarenakan dari surat terakhir anak umur 19 tahun dia melakukan tindakan bunuh diri, ya, dia terjun bebas dari lantai parkiran kalau nggak salah Bapak Ibu. Meninggal umur 19 tahun. Dari surat dan dari penyelidikan akhirnya diketemukan bahwa salah satunya dia mengalami yang namanya dia merasa tidak diterima oleh masyarakat karena like-nya dikit Bapak Ibu. Dia nggak diterima oleh sekolahnya karena dia merasa bahwa teman-temannya ngebully dia. Jadi dia mencoba mencari kebenaran lewat postingan-postingan yang ternyata tidak menarik orang lain untuk memberikan like. Ternyata ada sebuah penelitian dilakukan bahwa untuk Gen Z Bapak Ibu, mudah-mudahan di tempat ini tidak general semua, tetapi dikatakan begini, dalam 30 menit dia posting sesuatu di Instagram, ternyata ada ekspektasi bahwa 30 menit itu seharusnya dia mengalami minimal Bapak Ibu, itu 50 like, 70 like, itu ada kriterianya. Dan ternyata dalam 30 menit like-nya cuma 3, itu bisa bikin depresi. Oh saya sih nggak pusing, nggak ada yang like Bapak Ibu ya. Tinggal dihapus lagi kalau saya. Tapi kalau mereka beda, mereka bilang gini, apa yang salah? Akhirnya mereka mencari validasi lain. Dan akhirnya depresi, kehidupan yang nggak baik dimulai dari seperti itu. Nah, kenapa kita perlu Yesus? Gen Z perlu Yesus. Karena sebenarnya identitas yang bisa memberikan identitas jelas dalam kehidupan kita adalah Tuhan Yesus. Bahwa kita tidak tergantung apa yang di luar. Orang mau bilang apa tentang kita, orang mau bilang kita orang jahat, orang miskin, orang mau bilang kita orang apa yang jelek sekalipun secara fisik mungkin Bapak Ibu. Tapi Alkitab berkata kita berharga di mata Tuhan. Makanya berbicara kepada Gen Z gak mudah Bapak Ibu. Untuk menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dalam hidup mereka, itu sebuah perjuangan untuk kayak saya aja Bapak Ibu. Nah ketika saya sampaikan itu, dia bilang, oke, ini relate sama kehidupan kita. Kita perlu validasi dan validasi yang paling utama memang di dalam Tuhan Yesus. Kata validasi aja kan jarang kita dengar ya Bapak Ibu ya. Generasi saya, baru sekarang saya pakai validasi. Karena Gen Z sering, kita perlu validasi. Bahasanya itu keren Bapak Ibu ya. Padahal mereka juga nggak ngerti validasi itu apa. Nah, saya kenapa cerita ini hanya untuk menjelaskan bahwa memang realitanya seperti ini Bapak Ibu. Bahwa Gen Z banyak anak-anak yang akhirnya ke gereja bukan karena cinta akan Tuhan. Nah itulah tugas saya, itulah tugas kami bahwa untuk mendorong semua jemaat bisa masuk ke dalam sebuah tujuan utama di dalam gereja bahwa setiap kita ini harusnya datang karena ingin berproses dengan Tuhan. Berproses, berperkara, membangun ikatan dengan Tuhan. Yang mau katakan amin. Nah, terus bagaimana Bapak Ibu Saudara kalau kita bicara tentang setelah kita mengenal Tuhan, ada hal-hal atau nilai-nilai yang harusnya keluar di dalam kehidupan kita. Nah Tuhan memang sudah memberikan sebuah kisi-kisi di dalam Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah Bapak Ibu Saudara ini adalah panggilan atas kita semua sebenarnya. Jadi saya coba pelajari ayat ini Bapak Ibu. Ini sebenarnya seperti sebuah tawaran bagi kita. Kalau ayat ini dikatakan ini pilihan atau wajib. Sebenarnya ini pilihan. Karena di sini dikatakan demikianlah hendaknya. Berarti pilihan, setuju ya Bapak Ibu? Jadi hari ini pun saya sebenarnya sedang memberikan pilihan bagi Bapak Ibu. Hidup kita ini ingin memuliakan Tuhan atau enggak? Dari pengenalan akan Tuhan harusnya kita akan mendorong kita untuk memuliakan Tuhan. Tapi ada juga orang-orang Kristen yang akhirnya nggak mau memuliakan nama Tuhan. Dan itu memang pilihan. Sekalipun sebenarnya waktu kita mengenal Tuhan, otomatis hidup kita akan disorot orang.
otomatis hidup kita ini akan dilihat orang. Kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya dikatakan kita itu seperti terang di bawah gantang pelita, di bawah ranjang Bapak Ibu. Artinya kegelapan, ada pelita menerangi semua. Jadi keberadaan kita itu sebenarnya harusnya otomatis menjadi terang bagi orang lain. Tetapi sekali lagi Tuhan akhirnya menekankan bahwa mau nggak kita untuk memuliakan Tuhan atau ya udahlah enggak. Saya berdoa bahwa kita semua mau belajar berproses sampai akhirnya kehidupan kita menjadi memuliakan Tuhan. Yang mau katakan amin. Yang mau katakan amin. Jadi bagian saya adalah mendorong Bapak Ibu di tengah pilihan ini. Ayo jadi terang. Ayo berubah. Ayo mentransformasi diri. Ayo merestorasi diri. Sampai terang itu bercahaya dalam kehidupan kita. Seru banyak Bapak Ibu ingin belajar untuk hidup kita menjadi terang. Hidup kita memuliakan Bapa di sorga. Yang mau katakan amin. Yang mau berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Nah, saya coba untuk jelaskan pelan-pelan Bapak Ibu. Tapi mudah-mudahan bisa dimengerti dengan cepat, kalaupun enggak Bapak Ibu cukup dengarkan saja. Bahwa terus apa yang perlu dibangun Bapak Ibu? Ya oke, kita bicara pengenalan akan Tuhan, kita mau mengenal Tuhan. Pengenalan akan Tuhan akan mentransformasi kehidupan kita dan kita memuliakan Bapa di surga. Tetapi kan ada bagian kita. Kita perlu memanage hidup kita perlu mendorong hidup kita karena memang kita diberi pilihan. Kalau kita mau memuliakan Bapa di surga, berarti kita perlu untuk ada bagian yang kita lakukan untuk transformasi itu terjadi, perubahan itu terjadi. Ada bagian Tuhan dengan kasih karunia-Nya untuk menjadikan 2 ditambah 5 jadi 5.000. Itu kasih karunia, setuju ya Bapak Ibu? 2 ikan, 5 roti jadinya 5.000. Itu kasih karunia. Tapi harus ada 2 ikan dan 5 rotinya. 2 ikan dan 5 rotinya bagian kita. Sisanya bagian Tuhan. Kita nggak bisa mengubah hidup kita total. Itu susah sekali Bapak Ibu. Tanpa kasih karunia Tuhan nggak mungkin. Disitulah kita perlu yang namanya grace. Disitulah kita yang perlu namanya anugerah. Tapi ada bagian kita untuk Tuhan ini saya. Ada 5 roti dan 2 ikan. Nah, oleh karena itu bagian 5 roti dan 2 ikannya kita apa Bapak Ibu? Ini bicara tentang bagaimana membangun value di dalam kehidupan kita. Membangun nilai dalam kehidupan kita. Nah secara umum Bapak Ibu, saya bisa bilang sebenarnya ini pernah dulu juga saya sampaikan. Tapi ini saya coba rangkum Bapak Ibu bahwa value atau nilai kehidupan kita itu akan melahirkan yang namanya attitude atau sikap hidup kita Bapak Ibu. Nah sikap hidup yang kebangun dari nilai-nilai yang kita yakini, itu akhirnya melahirkan respon. Dan respon ternyata melahirkan masa depan. Apa yang terjadi di dalam masa depan Bapak Ibu Saudara, itu ditentukan juga dari respon Bapak Ibu Saudara. Hari ini Bapak Ibu Saudara mengalami sesuatu, responnya apa? Oh responnya bersyukur, responnya marah, itu akan menentukan apa yang terjadi next. Setuju ya Bapak Ibu? Nah, marah atau bersyukur itu lahir dari sikap. Pilihan-pilihan sikap hati kita. Kalau saya disakiti, bersyukur dan mengampuni atau marah. Nah, pilihan-pilihan sikap kita itu dibangun dari nilai hidup kita. Apa yang kita percaya, apa yang kita yakini. Kalau nilai dan value hidup kita itu bukan kebenaran, respon-responnya pasti bukan kebenaran. Bisa ngerti ya Bapak Ibu ya? Jadi kalau kita ingin melihat yang baik di depan, mulailah dengan terus membangun yang namanya nilai kehidupan. Value shapes attitude.
Kolose 3 ayat yang kedua dikatakan pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Setiap sikap yang keluar dari hidup kita selalu berakar dari nilai yang kita pegang. Kalau nilai kita adalah contoh popularitas, kita mudah kecewa kalau tidak dapat likes seperti tadi contohnya. Nilai hidup kita tuh sebenarnya apa? Bapak Ibu Saudara bisa lihat dari kehidupan realita kita. Kenapa kita tersinggung? Yang pernah tersinggung katakan yes. Yang gak pernah katakan amin. Oh semua. Semua orang tersinggungan ya. Harus hati-hati ngomong berarti Bapak Ibu. Oke. Kalau kita gampang tersinggung. Bapak Ibu saya dulu cukup sering dan mudah marah, mudah tersinggung. Kenapa? Awalnya saya pikir, oh itu mah memang saya, begitu orangnya, lahir udah begitu. Dari dulu, sekarang, dan selamanya akan selalu begitu. Tapi Bapak Ibu Saudara setelah saya belajar, ternyata ada yang salah. Ternyata masa lalu saya, dampak daripada keluarga, melahirkan sebuah sikap yang namanya minder. Oh saya punya nilai di masa lalu bahwa saya ini gak berarti. Saya ini selalu dibanding-bandingkan sama anak orang lain. Oh anak tetangga lebih pinter, si itu lebih bagus, si itu lebih ganteng, si itu lebih tinggi. Karena dulu saya termasuk paling pendek di antara para sepupu. Jadi selalu dibanding-banding dan gak pernah ada yang bagus. Tanpa sadar nilai yang saya dengar, anggapan-anggapan orang tua, orang-orang sekitar. Menjadikan saya punya sebuah sikap, oh minder saya itu gak berarti. Karena saya minder Bapak Ibu. Saya ini gak mau ketemu orang, ngomong gagap. Dan akibat dari itu adalah saya merasa bahwa kalau misalnya saya ke gereja, misal contoh Bapak Ibu ya. Terus ada orang ketawa aja, padahal ngetawain yang lain. Saya akan ngomong, dia ngetawain saya. Tuh lihat, dia ngomongin saya. Padahal enggak. Kenapa? Karena rasa minder saya melahirkan sebuah keegoisan, sebuah kesombongan. Bahwa saya adalah harusnya menjadi orang yang dikasihani. Akibatnya ketika ada orang ketawa dekat saya, oh saya marah, saya tersinggung. Ketika ada orang menolak saya, ketika saya punya ide, besok Natalan apa? Kita pakai choir ya. Tiba-tiba Pak Handi ngomong gini, gak setuju. Wah saya bilang, dia jahat sama saya. Padahal cuman ide Bapak Ibu, gak ada urusannya sama personal. Tapi semua dianggap personal. Rapat, ide saya gak didengar, wah semua musuh saya. Lah itu yang terjadi. Jadi Bapak Ibu perhatikan, nilai hidup kita sebenarnya apa yang ekspresi kita sehari-hari, kita bisa apa disebutnya? Bisa tarik ke belakang untuk dilihat sebenarnya nilai apa yang kita pegang. Kalau nilai kebenaran, kita nggak usah pusing orang ngetawain kita juga. Emang kenapa sih orang ngetawain kita? Saya tetap anak Tuhan kok. Walaupun nggak mudah awal-awal, bener ya Bapak Ibu ya. Saya nggak jahatin orang, jadi kalau orang mau ngomongin saya terserah aja. Yang penting saya nggak jahat sama orang. Tapi untuk sampai kepada posisi seperti ini, itu proses yang panjang Bapak Ibu. Dan gereja berperan untuk memproses saya, berjalan di dalam proses itu untuk menjadi saya yang lebih baik. Versi Fandi yang lebih baik hari ini. Dan saya percaya ke depan masih ada versi-versi Fandi yang lebih baik lagi. Dan itulah proses di gereja Bapak Ibu. Nilai itu akhirnya berubah. Cara pandang berubah. Sikap akhirnya berubah. Yang tadinya tersinggungan, dendaman. Akhirnya mulai berubah. Gampang ngampunin, murah hati, enggak pelit. Berubah karena nilai hidup berubah. Kalau nilai kita adalah materi, semua dihitung-hitung dengan uang. Kita gampang gelisah kalau uang menipis. Sebenarnya ini kan bisa menjadi cerminan kita ya Bapak Ibu ya. Bukan berarti kita nggak peduli sama uang. Uang menipis pasti kita akan tanya kenapa ya menipis. Tapi kan kadang-kadang tanpa sadar hati kita di situ. Nilai kita di uang. Dan Alkitab bilang bahwa akar segala kejahatan adalah cinta uang.
Bukan berarti kita nggak perlu uang. Tapi kita perlu untuk nggak mencintai uang. Ini sesuatu yang susah Bapak Ibu ya. Enggak, dulu Pak Niko pernah berkata begini. Kaya itu boleh. Tapi mau jadi kaya itu dosa. Saya bingung, kayaknya boleh, mau jadi kaya dosa. Waduh, dipikir-pikir pusing, ini ngomongan apa sih? Ya udah aja buat statement, jadi kaya dosa, itu lebih simpel, benar nggak? Tapi kan semua orang pengen kaya juga. Tapi setelah saya mengerti, saya belajar, oh iya, kaya itu berkat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Karena Alkitab berkata, jerih payah nggak menjadikan kita kaya, tapi berkat Tuhan menjadikan kita kaya. Tapi akar segala kejahatan adalah cinta uang. Nah jadi Bapak Ibu Saudara, ini adalah cerminan-cerminan yang kita bisa pelajari. Kalau nilai hidup kita adalah Kristus, sikap kita adalah kokoh meskipun keadaan kita sedang bergonjang. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, salah satu yang penting dalam membangun nilai adalah ayo kita mulai kontrol apa yang kita bisa kontrol. Ayo kita mulai kontrol apa yang memang di bawah pengendalian kita. Karena di dalam dunia ini banyak yang gak di dalam kendali kita Bapak Ibu. Ya, bisa next. Misalnya, others opinion of me. Orang mau ngomongin apa tentang kita gak bisa kontrol. Setuju gak Bapak Ibu? Berapa ribu orang akan ngomongin kita baik atau buruk. Kita gak bisa kontrol itu. Future, kita gak bisa kontrol masa depan Bapak Ibu. Apa yang terjadi 5-10 menit setelah Bapak Ibu pulang dari tempat ini, kita gak pernah tahu apa yang akan terjadi. Kita gak pernah bisa kontrol others people's behavior. Sikap-sikap orang terhadap kita. Kita udah coba baik sama orang itu. Coba untuk kasih penghormatan sama orang itu. Tapi kalau orang itu tetap jahat sama kita bisa kontrol gak Bapak Ibu? Paling kita cuma ngomel dan ngomong seharusnya. Tapi kita gak bisa kontrol. The past, masa lalu kita gak bisa kontrol. Kenapa kita lahir di Indonesia? Kenapa papa mama saya seperti ini? Kenapa adik kakak saya seperti ini? Kita gak bisa kontrol hal itu Bapak Ibu. Dan ada beberapa lagi saya pikir saya gak perlu bahas. Aging, penuaan, kita gak bisa kontrol. Memang umur semakin tua ya umur semakin bertambah semakin tua. Itu sesuatu yang memang kita gak bisa kontrol. Nah apa yang kita bisa kontrol Bapak Ibu? Yang kita bisa kontrol adalah, contoh ini contoh-contoh saja Bapak Ibu ya. Dikatakan the way I speak, cara kita ngomong, kita bisa kontrol gak? Bisa. Sikap kita, bisa gak kita kontrol? Bisa. The way I treat others, cara kita bersikap sama orang lain, kita bisa kontrol gak? Bisa. My response, respon kita bisa kita kontrol gak? Bisa. Processing emotions, artinya mengendalikan emosi bisa kita kontrol gak? Bisa. Bapak Ibu, ayo hari ini pelan-pelan kita mulai kontrol apa yang kita bisa kontrol. Jangan overthinking, katakan sama-sama jangan overthinking. Value dimulai dari mengontrol apa yang kita bisa kontrol. Waktu kita bisa kontrol. Bukan waktu. Who I choose to spend with my time with. Artinya kita bisa kontrol waktu kita. Waktu sendiri kita gak bisa kontrol karena waktu berjalan terus. Benar gak Bapak Ibu? Time goes fly katanya gitu. Jalan terus. Tapi kita bisa atur 24 jam itu kita mau ngapain. Nah oleh karena itu Bapak Ibu. Untuk membangun sebuah sikap-sikap transformasi membangun sikap-sikap yang melahirkan transformasi dalam hidup kita. Mulailah dengan mengontrol apa yang kita bisa kontrol. Mulai hari ini kontrol pikiran kita. Mulai hari ini belajar kontrol apa yang kita mau katakan. Mulai hari ini mulai kontrol hati kita. Mulai kontrol bagaimana kita memperlakukan orang lain. Ketika kita hanya fokus pada apa yang kita bisa lakukan,
Percayalah Bapak Ibu, pelan-pelan nilai hidup kita akan berubah. Dan waktu nilai hidup kita berubah, attitude kita akan berubah, respon-respon kehidupan kita akan berubah, dan masa depan kita juga akan berubah. Saya akan tutup dengan ini Bapak Ibu. Apa yang dijelaskan di sini sebenarnya yang terakhir ini Bapak Ibu, ini adalah sebuah paham yang semasa COVID menjadi hype, menjadi tren. Ya Bapak Ibu, baik di Indonesia maupun di dunia yang disebut dengan filsafat stoikism, stoik. Filsafat stoik akhirnya muncul di tengah dunia sedang bergejolak hari-hari ini. Di tengah dunia sedang mengalami perang, krisis pangan, krisis iklim, krisis ekonomi dan sebagainya. Di mana akhirnya muncullah gerakan stoikism. Apa maksudnya? Akhirnya orang-orang menyadari bahwa dunia ini sudah terlalu kacau dengan perilaku manusia yang out of control Bapak Ibu. Bahkan hari ini kita dikenal bahwa hari-hari ini dikenal zaman ini Bapak Ibu dengan yang disebut dengan post-truth. Apa itu post-truth? Bahwa kebohongan bisa menjadi kebenaran kalau disetujui oleh semua orang. Kebenaran itu adalah relativisme. Kebenaran itu adalah mayoritas. Kalau mayoritas di tempat ini percaya gedung ini putih, ya putih. Padahal ini apa ya warnanya? Hitam, gelap. Tapi kalau mayoritas ngomong, enggak ini putih. Akhirnya hitam jadi putih. Nah, itu yang terjadi hari-hari ini. Makanya muncul sebuah gerakan yang disebut dengan stoikism. Yang artinya adalah, udah gak usah pikir terlalu jauh. Pikir apa yang dapat kamu lakukan. Maksimal dengan apa yang kamu bisa kontrol di dalam hidup. Dan ternyata di zaman Tuhan Yesus ketika perjanjian baru ditulis. Filsafat stoikism ini sedang berkembang di zaman itu. Orang-orang Yunani saat itu, orang-orang Romawi saat itu, bahkan salah satu kaisar Romawi, Maximus, lupa belakangnya, itu yang salah satu pelopor daripada gerakan ini. Karena dengan gerakan ini akan melahirkan sebuah peradaban manusia yang lebih baik. Nah saya percaya waktu Tuhan Yesus menulis atau berkata-kata memberikan pemikirannya kepada kita di dalam perjanjian baru. Hampir semuanya berbicara tentang diri sendiri. Benar gak Bapak Ibu? Gak usah lihat orang lain. Gak usah pusing sama orang lain. Udah benahi diri kamu aja sendiri. Benahi di dalam kamu. Yang akan berdampak keluar. Itu sebabnya makanya hendaklah terangmu bercahaya. Ayo kamu dulu berubah. Dengan kamu berubah, otomatis kamu akan memuliakan Bapamu di sorga. Nah oleh karena itu Bapak Ibu saya ingin mendorong sekali lagi. Ayo kita mulai bangun value kita dengan benar. Ayo bangun nilai-nilai pemikiran kita dengan benar. Gereja membantu Bapak Ibu, gereja memberikan fasilitas kepada kita sebisa-bisanya Bapak Ibu untuk hidup kita mengalami perubahan. Hidup kita bisa mengalami sesuatu yang lebih baik. Dan saya berdoa bahwa kalau gereja ini disebut dengan God's Culture Church, bahwa benar yang dibangun adalah culture, God's culture, budaya ilahi. Bukan sesuatu yang mudah, pasti, tetapi biarlah ini menjadi tujuan kita bersama bahwa hidup kita akan dikenal orang, dilihat orang, punya budaya kerajaan Allah. Yang mau katakan, amin, puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Nah di akhir ibadah ini Bapak Ibu saya juga ingin mengumumkan bahwa beberapa waktu terakhir kita ditawarkan untuk kita menulis beban doa ya Bapak Ibu ya. Dan ditulis dan dimasukkan ke dalam kotak yang ada di depan. Nah Bapak Ibu kita mau sama-sama di dalam masa-masa yang penuh dengan krisis ini Bapak Ibu bahwa setiap beban doa itu kita bisa doakan bersama-sama di ibadah. Mungkin gak akan disebut satu persatu namanya, ceritanya, tapi akan disebutnya direkap Bapak Ibu untuk kita bisa at least di akhir setiap ibadah kita bisa berdoa untuk pokok-pokok doa yang sudah dimasukkan. Dalam 1-2 minggu ini kalau gak salah ada sudah banyak beberapa masuk Bapak Ibu untuk
pokok-pokok doa, beban-beban doa ini. Dan sebentar kita mau berdoa sama-sama ya Bapak Ibu. Bahkan nanti di nextnya Bapak Ibu bahwa bukan hanya pokok doa yang kita mau doakan, tetapi jauh lebih lagi kalau misalnya ada di antara Bapak Ibu yang memang sudah memberikan pokok doa dan ternyata minggir aja, gak kelihatan ini soalnya. Sampai mana tadi? Kalau sudah berikan pokok doa Bapak Ibu misalnya ini sampai ini pun nggak apa-apa ya Bapak Ibu. Misalnya gini, saya doakan saya untuk dapat handphone baru. Bapak Ibu jangan malu nulis itu Bapak Ibu. Kalau nggak mau ada namanya nggak apa-apa, NN aja Bapak Ibu ya. Tapi semua beban doa bahkan bicara tentang mau dapat handphone aja, ayo kita akan doakan sama-sama Bapak Ibu. Ya, bahwa tiba-tiba 1 minggu ada berkat Tuhan dapat handphone. Ya nanti ditulis juga ada, saya sudah dapat handphonenya. Dan kita juga akan umumkan sama-sama di sini, bacakan yang doa untuk handphone sudah dapat handphone baru begitu ya Bapak Ibu. Jadi kita mau belajar membangun sebuah culture bahwa beban kita sama-sama mau bersama-sama kita doakan juga. Ya walaupun kita nggak perlu tahu orangnya siapa, kita nggak perlu tahu siapa, tapi saya percaya semua yang sudah ditulis di sini Bapak Ibu, ini adalah beban-beban yang sudah Bapak Ibu tulis beberapa waktu terakhir dan kita mau berdoa sama-sama. Amin Bapak Ibu Saudara. Ayo kita mulai berdoa beberapa saat berbahasa roh. Suduriala baragara barabadagara badagara 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 badagara. Suduriala baragara bagara 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 badagara 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 badagara. Suduriala badagara 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 badagara. Tuhan kami mengangkat tangan kami bersama-sama siang hari ini. Kami berdoa untuk setiap beban-beban doa yang sudah diberikan oleh umat-Mu Tuhan. Dan kami saat ini sepakat kami mau berdoa. Tuhan kami berdoa untuk kesembuhan. Untuk yang sakit jantung sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Yang untuk operasi skoliosis dan pemulihannya Tuhan berkati, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang punya masalah pada gigi Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang ada masalah dalam pendidikan Tuhan, ekonomi Tuhan kami berdoa supaya usaha berkembang, mendapat panggilan kerja, terlepas dari hutang di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk mereka yang sedang ada di dalam dunia pendidikan. Tuhan kami berdoa yang sedang skripsi, kami berdoa untuk ujian masuk perguruan tinggi, kami berdoa untuk ujian apoteker. Tuhan berikan kemampuan, Tuhan berikan kemurahan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk yang mereka memiliki masalah dalam hubungan. Kami berdoa keluarga dipulihkan. Kami berdoa untuk menemukan pasangan hidup. Kami berdoa untuk rencana pernikahan. Tuhan kami berdoa untuk beban-beban doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang jawab, karena Tuhan Allah yang baik, Allah yang sanggup menjawab doa umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Mari berikan tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Dan kami bersyukur untuk ibadah pagi siang hari ini. Semua karena anugerah dan kebaikan-Mu. Berkati meteraikan firman-Mu atas hidup kami. Minggu depan Tuhan kembalikan kami ke tempat ini. Kami percaya kami akan mengalami kesegaran rohani yang baru. Kami akan mengalami Tuhan lebih daripada sebelumnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Kami angkat kedua tangan kami, membuka hati kami. Mari Bapak Ibu Saudara kita akhiri ibadah pagi siang hari ini dengan menerima berkat daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara saat ini terimalah segala berkat kasih karunia yang berlimpah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada putranya Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya berkat penyertaan Tuhan menyertai kita semua. Yang percaya bersama dengan saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara.